Halo dulur-dulur ini destinasi. Semoga hari ini dulur-dulur semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Terima kasih telah bergabung ke channel ini destinasi, channel yang akan mereview tempat-tempat wisata di Bandung Raya pada khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya secara detail, jujur dan apa adanya. Dan kalau saat ini dulur-dulur sedang berencana liburan ke Pantai Pangandaran, itu berarti dulur-dulur sedang berada di channel yang tepat, karena saya akan memberikan informasi terbaru seputar destinasi wisata di Pangandaran secara detail dan sejujur mungkin lur. Selain itu, saya juga akan sedikit banyak berbagi atau sharing tentang itinerary wisata di Pangandaran selama 3 hari 2 malam lur. Bahkan saya juga akan berbagi beberapa tips agar dulur-dulur bisa lebih enjoy dan nyaman serta lebih hemat saat liburan di Pantai Pangandaran ini lur. Dimulai dari kapan sebaiknya kita berangkat dan tiba di Pangandaran, bagaimana memilih dan memesan hotel yang nyaman dan tepat selama kita di Pangandaran, kuliner seafood dan non seafood yang recommended di Pangandaran, aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan selama di Pangandaran, dan tentunya semuanya masih bisa dibilang low budget lur. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dulur-dulur menekan tombol subscribe terlebih dahulu apabila dulur-dulur menyukai dan tertarik dengan channel ini destinasi. Kalaupun masih ragu ataupun tidak suka, dulur-dulur bisa skip dan tidak perlu subscribe channel saya ini. Pokok nama sama sekali tidak ada paksaan ya lur, silakan dulur-dulur yang memilih. Dan sebelum mulai inti dari video ini, kita intro dulu ya lur. Oke lur, langsung saja saya akan sedikit berbagi atau sharing tentang wisata ke Pangandaran. Yang pertama adalah kapan sebaiknya kita berangkat dan tiba di Pangandaran. Nah, untuk berangkatnya sih tergantung dari kota mana kita berangkat lur. Yang jelas, usahakan saat tiba di Pangandaran sebelum atau sesaat sebelum check-in hotel, agar dulur-dulur bisa langsung istirahat sebelum melakukan aktivitas dan bersenang-senang selama di Pangandaran. Atau bisa juga tiba saat pagi hari menjelang sunrise di pantai, dan juga agar liburan kita di Pangandaran lebih lengkap karena bisa menikmati Pangandaran secara full day di hari pertama. Seperti saya saat ini tiba di Pangandaran dari Bandung masih cukup pagi dan langsung menuju ke Pantai Karapyak yang terkenal masih sangat asri dan indah lur. Untuk video lengkap tentang perjalanan dari Bandung dan review Pantai Karapyak, dulur-dulur bisa menonton videonya sebelum ini ya lur. Oh ya, satu tips kalau ke Pantai Karapyak, sebaiknya ketika pagi-pagi banget lur. Pengalaman saya udah 2 kali, belum ada petugas yang berjaga di loket tiket. Lumayan kan, hemat 10.000 per motor dan 50.000 per mobil. Ini pintu gerbangnya dan ternyata nggak ada petugasnya lur. Kita bablas saja. Setelah puas istirahat, bermain dan sarapan tipis-tipis, dari Pantai Karapyak kita pun melanjutkan perjalanan menuju Pangandaran yang hanya berjarak sekitar 25 menitan saja lur. Karena waktu check-in masih lama, yaitu jam 2 siang, kami pun melanjutkan acara kami menuju salah satu tempat kuliner seafood yang sangat recommended dan wajib dikunjungi saat liburan di Pantai Pangandaran ini. Namanya Rumah Makan Seafood Sari Asih 1 Abah Karsu. Lokasinya berada di tengah sawah dengan suasana yang benar-benar mantep pisan. Seafoodnya selalu fresh dan yang terpenting harganya sangat kantongable pisan lur. Murah, buahnya wena. Pokok nama jos gandos kotos-kotos sampai merongos lah lur. Di tempat kuliner Abah Karsu ini, kita juga bisa ngadem melepas lelah dan penat sambil menunggu waktu check-in hotel. Setelah pukul 1 siang, kita pun langsung meluncur ke kawasan Pantai Pangandarannya lur. Untuk harga tiket masuknya hanya 14.000 per motor lur. Untuk jeep atau sedan 37.500, minibus kecil 65.000, minibus besar 92.500, bus kecil 126.000, bus sedang 188.000, dan bus besar 310.000 lur. Nah, sedikit tips nakal yang sudah menjadi rahasia umum agar bebas bayar tiket masuk adalah untuk pemotor usahakan tampilannya jangan seperti baru pertama datang ke Pangandaran ini lur. Contohnya,
jangan pakai helm, bisa disembunyikan di manalah terserah. Pakai celana pendek dan sandal. Dan saat lewat gerbang loket, tinggal lewat saja sambil say hello ke penjaganya. Ahai. Tapi ini kembali ke dulur-dulur masing-masing ya. Saya hanya sedikit sharing dan nggak menganjurkan juga, karena saya sendiri tetap bayar tiket masuk sebagai tanda apresiasi kepada pemerintah daerah dan pengelola Pantai Pangandaran ini lur. Setelah sampai hotel dan check-in, kita bisa langsung istirahat sejenak sampai sore. Dan saat sore hari tiba, kita bisa menikmati sunset di pantai lur. Salah satu tempat favorit dan recommended untuk sunsetan adalah di Bambu Cafe. Sekalian nongkrong cantik dan makan malam lur. Di hari kedua, kita bisa menikmati aktivitas rafting di Green Canyon, lalu mantai di Batu Karas. Sebaiknya untuk ke Green Canyon sendiri, berangkatnya dari Pangandaran pagi-pagi sekitar jam 8 setelah sarapan lur, agar jam 9 atau setengah 10 kita bisa mulai aktivitas raftingnya, karena kegiatan ini akan memakan waktu lumayan lama. Nah, untuk info detailnya, nanti akan saya buatkan video khusus tentang Green Canyon ini ya lur. Atau kalau dulur-dulur penasaran dan pengen nanya-nanya seputar Green Canyon, bisa tulis aja di kolom komentar ya lur. Nanti pasti akan saya jawab. Lanjut setelah Green Canyon, kita bisa langsung ngesot dikit ke Batu Karas yang berjarak sekitar 7 kilometeran untuk menikmati pantai terbaik dan teraman untuk berenang dan bermain surfing lur. Apalagi setelah berbahasa-bahasa ria dari rafting, kita tidak perlu lagi ganti baju, karena nantinya di Batu Karas juga akan bersenang-senang bermain air lur. Setelah puas mantai sampai maghrib di Batu Karas, kami pun melanjutkan acara untuk makan malam di Sate Galunggung di area Pangandarannya lur. Ini merupakan salah satu kuliner non seafood yang sangat recommended di Pangandaran lur. Satenya mantep, sambal kacangnya juara, dan sop ikannya jos tenan. Pokoknya mah dulur-dulur mesti cobain. Malamnya kita bisa menghabiskan waktu dengan menikmati suasana malam di Pangandaran menggunakan mobil goes yang banyak disewakan dengan harga terjangkau dan tersebar di seluruh area Pangandaran. Hari ketiga atau hari terakhir kita isi dengan acara bebas lur. Mulai dari menikmati sunrise dan melihat aktivitas eret jaring di pantai timur, wisata belanja, dan menikmati suasana di pantai barat. Dan akhirnya, setelah check out, kita pun siap-siap untuk kembali lagi ke kota kita masing-masing. Nah, begitulah sedikit pengalaman dan tips-tips yang bisa saya bagi kali ini. Untuk lebih detail dan jelasnya, nanti akan saya buatkan videonya ya lur. Tetap bersama saya di channel ini Destinasi. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya bagi yang sudah subscribe, agar dulur-dulur nanti menjadi orang pertama yang menerima notifikasi dari channel ini Destinasi. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wuhui.